Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini kita akan melaksanakan rilis tentang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen, sprindik, dan surat pemanggilan KPK. Untuk lebih lengkapnya, kronologisnya akan diuraikan dengan Bapak Kasat. Silakan Bapak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kasih Humas, Kadek Kamnek, dan Ibu Penerjemah, dan yang saya hormati dan semangatkan teman-teman jurnalis. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan tindak pidana pemalsuan, yang mana tindak pidana ini modusnya itu para pelaku melakukan atau menjadi seorang pegawai KPK gadungan, yang mana kronologinya awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 ketiga pelaku diamankan oleh pegawai KPK, mana TKP diamankannya ini di Golden Beauty Jakarta Pusat. Pada saat itu pegawai KPK langsung mengamankan ketiga orang pelaku, dan selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan proses hukum. Setelah kami terima dari pegawai KPK serah terima tiga pelaku dan barang bukti, kemudian tim penyelidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, yang mana hasil dari proses penyelidikan diketahui ada terlibat satu orang ASN yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemprov NTT. Langsung diamankan pada pelaku FF, inisial FFF, diamankan di Oasis Amir Hotel Senen Jakarta Pusat. Diamankannya pada hari Kamis tanggal 6 Februari. Diamankan oleh tim dari Opsional Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari 4 orang pelaku yang sudah diamankan dan dilakukan proses pemeriksaan, kemudian dilakukan gelar perkara. Tim gelar perkara menetapkan 3 orang menjadi tersangka dengan inisial AA, umur 40 tahun, pekerjaan wilayah swasta. Yang kedua JFH, umur 47 tahun, pekerjaan wilayah swasta. Dan terakhir FFF, umur 50 tahun, bekerja di ASN Dinas Kehutanan Pemprov NTT. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka yaitu yang pertama membuat dokumen surat perintah penyelidikan dengan nomor sprindik 13/A01 2 Romawi 2025 tanggal 29 Januari 2025, dan juga ketiga tersangka melakukan pemalsuan surat panggilan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seseorang, yang mana seseorang ini mantan Bupati Rote, yang mana dokumen surat panggilan tersebut dibuat menggunakan aplikasi Pixel Lab, yang kemudian surat tersebut dikirimkan oleh tersangka AA menggunakan handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam, yang mana sudah kami amankan, dengan dikirim kepada nomor handphone seseorang
seseorang ini atas nama John Victor Hari untuk diteruskan kepada saksi Junus Natalis Mandala supaya disampaikan kepada mantan Bupati Rote Bapak Leonardo Haning. Kemudian pelaku tersangka AA membuat akun WhatsApp Ketua KPK Bapak Setio dengan menggunakan handphonenya dan menunjukkannya kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen surat perintah penyelidikan tanggal 29 Januari itu adalah benar, seakan-akan benar, dan surat panggilan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu seolah-olah benar. Nah, itu modus operandi para tersangka dalam melakukan tindak pidana. Peran masing-masing tersangka, tersangka A membuat akun WhatsApp Ketua KPK Bapak Setio dengan menggunakan handphonenya dan menunjukkan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen surat perintah penyelidikan dan surat panggilan itu adalah seolah-olah benar. Yang kedua, tersangka AA membuat surat penyelidikan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, yang selanjutnya meyakinkan kepada korban untuk menunjukkan screenshot percakapan WhatsApp terkait dengan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan yang ditujukan kepada mantan Bupati Rote. Peran tersangka JFH 47 tahun wira swasta mengaku sebagai penyidik KPK yang menemui saksi Aldet da Silva, kemudian mengatakan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan di KPK, serta untuk meyakinkan tersebut tersangka menjelaskan dan menunjukkan dokumen berupa surat bukti laporan atau dokumen lainnya agar dipercaya dan bahwa benar ada proses di KPK terhadap mantan Bupati Rote. Peran tersangka FFF 50 tahun ASN di Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Perannya menyiapkan dokumen-dokumen terkait dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Rote, yaitu dalam anggaran dana silpa yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 20 miliar dan mengirimkan kepada tersangka JFH. Ini peran masing-masing tersangka. Barang bukti yang sudah diamankan oleh tim penyidik yaitu yang pertama, satu unit handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam, satu unit handphone Oppo Reno 8, kemudian satu unit handphone Oppo F11 warna hijau, satu unit handphone Oppo warna kuning, dan yang terakhir capture percakapan yang menunjukkan dokumen surat perintah penyelidikan nomor sprindik dan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap 3 tersangka, penyidik menerapkan pasal 51 junto pasal 35 Undang-Undang ITE dan juga pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Demikian. Iya. Oh, ini smell, bro. Apa motifnya, Pak? Kenapa mesti mantan Bupati Rote, apa motifnya? Ini KPK nih, karena memang kasus di Rote itu tidak pernah terungkap, kasus korupsinya. Tidak pernah terungkap? Pernah. Ya, kasus rumput odot itu sudah dilaporkan kasus rumput odot, kasus tanah, kasus oh jadi itu, jadi motifnya tidak pernah terungkap kasus korupsi yang di Kabupaten Rote. Tadi siapa yang nanya? Jadi tidak pernah terungkap. Bang, makanya tahu duitnya buat apa, Bang? Duitnya untuk apa nih? Untuk meras belum ada mereka belum dapat duit. Belum ada ya. Jadi begini, Pak. Yang motif. Tujuannya di Jakarta kenapa tuh, Pak? Jadi gini, Pak, di Kabupaten Rotendao itu pertama kenal Mas Adit. Mas Adit ini minta berkas kalau ada persoalan di NTT itu tolong ya dikirim datanya untuk diproses secara tindak lanjut secara hukum gitu. Lalu
kita nih punya laporan dari teman ini bahwa laporan dari BPK itu ada temuan. Makanya diantar ke Mas Adit bilang akan ditindak lanjuti prosesnya. Nah, jadi kita tidak tahu tentang bilang dia ada manipulasi. Dia kirimlah disposisinya kirim untuk bahwa proses persoalan ini sudah berjalan. Nah, lalu dikirimlah sprindiknya. Jadi kita nih yakinkan bahwa proses ini sudah berada di tindak lanjuti tingkat atas. Makanya komunikasilah sama Pak Nulis untuk berbicara untuk pertemuan dengan Mas Adit. Itu aja. Kalau yang berawal dari dia, kita tidak tahu apa. Kita antar berkas-berkas bukti asli. Oke, silakan ya. Udah ya?